Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwin dengan NPM 2440302025. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya terkait dengan jenis-jenis dioda. Mungkin langsung saja. dimulai dari pengertian. Jadi dioda adalah komponen elektronika semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, yaitu dari anoda ke katoda, di mana dari positif ke negatif saat diberi tegangan maju, dan menghambat arus saat diberi tegangan balik. Maksudnya, ketika dioda diberikan tegangan, maka hanya bisa mengalir ke satu arah, tidak bisa kembali karena dibatasi oleh dioda. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai penyarah arus, pelindung rangkaian, atau pengubah sinyal, tergantung pada jenis dan aplikasinya. Kemudian, terdapat jenis-jenis dioda yang dimana yang pertama ada dioda penyarah atau rectifier dioda. Kedua ada dioda Zener. Lalu ketiga ada dioda bridge. Yang keempat ada dioda LED. Yang kelima ada dioda fotodioda. Yang keenam ada dioda laser. Yang ketujuh ada dioda varaktor. Yang kedelapan ada dioda tunnel. Yang dimana dimulai dari dioda penyarah atau rectifier dioda. Nah, ini dioda yang paling umum kita temukan karena pengaplikasiannya lebih gampang. Dimana dioda normal atau dioda penyarah merupakan jenis dioda yang paling sering ditemui dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian pencatu daya power supply dan rangkaian frekuensi radio. Nah, dioda ini merupakan standar yang paling umum digunakan ataupun dioda penyarah karena biasanya digunakan sebagai penyarah pada pencatu daya. Kemudian terdapat dioda Zener, yang dimana dioda Zener bekerja secara unik karena dirancang untuk beroperasi dalam kondisi reverse, bias tanpa rusak. Ketika tegangan balik mencapai nilai tertentu atau tegangan Zener, dioda ini akan menembus dan menjaga tegangan tetap stabil. Karena itu, ia banyak digunakan sebagai regulator, proteksi rangkaian atau referensi tegangan dalam sistem elektronik. Nah, kemudian di sini ada dioda bridge, yang dimana dioda bridge adalah jenis dioda yang terdiri dari 4 dioda normal yang umumnya digunakan sebagai penyarah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu daya. Bisa dibilang dioda bridge ini bisa itu mencakup 4 dioda normal atau dioda rectifier. Nah, apabila dioda rectifier ini digabungkan 4 dioda rectifier, maka akan menghasilkan dioda bridge. Namun ini yang dalam bentuk jadi satunya. Dengan menggunakan dioda bridge ini, kita tidak perlu lagi merangkai 4 buah dioda menjadi rangkaian penyarat tegangan AC ke DC, karena telah dikemas oleh produsen menjadi satu komponen saja. Lalu selanjutnya ada dioda LED, yang dimana dioda LED atau light emitting dioda merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED ada berwarna merah, jingga, kuning, biru, hijau, dan putih, tergantung pada jenis gelombang, wavelength, dan jenis senyawa semikonduktor yang digunakan. Lalu ada juga dioda foto, yang dimana dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Nah, dioda foto ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya. Nah, dioda foto itu terbagi dua, yaitu ada dioda fotovoltaik yang menghasilkan tegangan dan dioda fotokonduktif yang tidak menghasilkan tegangan dan harus diberikan sumber tegangan lain untuk penggerak beban. Lalu ada dioda laser. Nah, dioda laser atau laser dioda adalah jenis cahaya dioda yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya koheran yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Lalu ada dioda varaktor, yang dimana kadang-kadang disebut juga dengan dioda varicap, yaitu jenis dioda yang memiliki sifat kapasitas berubah-ubah sesuai tegangan yang diberikan. Simbol dioda varaktor atau dioda varicap ini dilambangkan dengan sebuah dioda yang ujungnya ditambahkan sebuah kapasitor. Lalu ada dioda tunnel, yang dimana dioda tunnel itu merupakan jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi, dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro atau microwave. Dioda tunnel ini biasanya digunakan di rangkaian pendeteksi frekuensi dan konverter.
Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dioda, yang dimana pada dioda penyara kelebihannya itu ya strukturnya sederhana dan murah, tapi tidak cocok untuk frekuensi tinggi. Lalu dioda Zener kelebihannya itu bisa menstabilkan tegangan dengan baik, tapi kekurangannya tidak efisien untuk arus besar. Lalu dioda bridge yang dapat mengarahkan arus AC secara penuh menjadi DC. Lalu kekurangannya dapat menimbulkan panas pada arus besar. Kemudian ada dioda LED, kelebihannya efisiensi tinggi dan hemat energi, tapi sensitif terhadap arus berlebih. Ya di sini dapat kita lihat lah bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Nah kemudian kita masuk ke kesimpulan, yang dimana dioda merupakan komponen semikonduktor dasar yang memiliki berbagai jenis sesuai dengan fungsi dan aplikasinya. Mulai dari dioda penyara untuk mengubah AC ke DC, ya termasuk juga dengan dioda bridge tadi. Lalu ada dioda Zener sebagai regulator tegangan, hingga LED dan laser dioda untuk emisi cahaya. Nah, masing-masing memiliki karakteristik kelebihan dan keterbatasan tersendiri. Ya, pemilihan jenis dioda yang tepat sangat penting agar rangkaian elektronika berfungsi secara optimal, efisien, dan andal. Ya, dengan memahami perbedaan dan kegunaan setiap jenis dioda, kita dapat merancang sistem elektronik yang sesuai dengan kebutuhan teknis maupun praktis. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi materi dengan jenis-jenis dioda. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.